EDIN tugas penguatan kapasitas, kompetensi, dan dunia kerja. Halo Sobat Akuntansi Kelas D, kami dari kelompok 4 berada di Cafe Flinders. Nah, Cafe Flinders ini merupakan UMKM yang ada di Makassar. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita tanya-tanya sama owner pemilik cafe ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 tim observasi UMKM. Nah, pada kesempatan kali ini kami melakukan wawancara terkait analisis tingkat sumber daya manusia atau SDM dalam operasional sebuah usaha. Nah, wawancara kali ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai latar belakang usaha, struktur SDM, dan proses kerja serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan usaha. Nah, informasi yang akan Bapak berikan akan sangat membantu kami dalam menyusun laporan dan video tugas mata kuliah ini. Apakah Bapak bersedia meluangkan sedikit waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kami? Jika bersedia, kami akan memulai wawancaranya. Baik. Apa motivasi Bapak memilih membuka kafe sebagai usaha? Dan bagaimana perkembangan kafe ini dari awal berdiri hingga kondisi saat ini? Jadi saya ceritakan langsung ini mulai dari alasannya tak? Ya. Jadi kami buat ini ya sambil buka lapangan kerja buat anak-anak dan siapa saja yang membutuhkan ya, kami terima untuk kerjasama. Artinya peluang apa? Usaha untuk barang siapa saja yang untuk mau dapat pekerjaan itu alasannya. Oke, baik. Lalu apa tujuan utama dan segmen pasar yang ingin dicapai ketika kafe ini pertama kali dibuka? Apakah Bapak berfokus pada mahasiswa, pekerja, atau umum? Soalnya kita buat ini ya khusus untuk umum, yaitu anak mahasiswa atau anak-anak sekolah yang masih sekolah berarti ya. Oke, baik. Lalu bagaimana proses awal perintisan usaha? Mulai dari modal, lokasi, hingga perekrutan SDM pertama kali. Ya, kami mulai ini memang betul-betul ya karena dari awalnya memang sesuai dengan yang saya bilang dari awal tadi untuk buka peluang bagi mereka yang mau buka usaha dapat pekerjaan. Ya, kami buka ini betul-betul tujuannya itu untuk orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Baik. Lalu faktor apa yang paling mempengaruhi pertumbuhan kafe dari tahun ke tahun? Kalau saya lihat pertumbuhannya kafe dari tahun ke tahun itu apa ya, orang rata-rata karena memang betul-betul untuk mau dapatkan pekerjaan atau kejar penghasilan ya cuman ini yang sesuai yang sama dengan usaha-usaha yang lainnya dalam hal ini UMKM. Jadi ya orang rata-rata lah buat usaha seperti ini. Ya dalam hal ini ya faktor dana juga yang mendukung sebenarnya. Oke, baik Pak. Lalu bagaimana perubahan manajemen atau struktur kerja SDM dari awal berdiri sampai sekarang? Buat manajemen ini sesuai dengan kondisi, karena manajemen itu ya betul-betul sesuai kebutuhan lah. Yang seperti tidak mungkin kenapa manajemen yang usaha besar itu saya bawa ke sini seperti itu. Oke. Apakah kafe ini pernah mengalami tantangan besar di fase awal berdiri? Ya tantangan yang awal itu ya segala sesuatunya itu awalnya memang yang sulit, entah itu pengaturan waktu dalam mendesain, terus membuat manajemennya ini untuk rekrut karyawan ya seperti itu. Nah, alasan Bapak Anton memulai usaha ini yaitu membuka lapangan pekerjaan untuk anak muda dan yang membutuhkan pekerjaan. Kafe ini terbuka untuk umum, yaitu mahasiswa, siswa, dan sebagainya. Kafe ini dimulai dari nol.
untuk membuka peluang kerja. Pertumbuhan kafe dari tahun ke tahun ini untuk membuka pekerja dan mengejar penghasilan. Perubahan manajemen ditentukan oleh kondisi. Tantangan pada kafe ini berawal dari pengaturan waktu dalam mendesain dan menambah karyawan. Lalu bagaimana Bapak mengatasinya? Ya, untuk mengatasi ya karena kebetulan saya tahu semua hal, karena memang basicnya saya juga di situ, ya nggak ada masalah untuk yang seperti itu. Yang intinya ya saya buka, saya kerjakan, ya saya jalankan. Apa nilai atau budaya kerja yang sejak awal ingin dibangun oleh Bapak sebagai pemilik kafe untuk SDM? Budaya ya sambil mengajar ya, anak-anak yang memang betul-betul mau bekerja atau membuat usaha, ya itu tujuan utama. Nah, kemudian sejak tahun berapa kafe ini berdiri atau beroperasi? Soalnya ya beroperasinya ini baru tahun ini, dia berjalan ya, 4 bulan yang lalu. Jadi baru-baru dibuka ya? Iya. Tahun 2025 ini? Kemudian apa perubahan terbesar yang terjadi sejak kafe ini pertama kali dibuka? Perubahan terbesar ya dengan kita sebagai pemilik atau anak-anak yang kerja di sini, ya perubahannya ya kembali ke SDM-nya mereka bahwa terbuka. Oh, cara bekerja itu atau cara mengolah usaha itu ya seperti ini. Kemudian apakah kafe ini pernah pindah lokasi atau mengalami renovasi besar? Oh, belum. Jadi kami buat ini memang betul-betul dari awal ya di sini. Kalau pindah tempat itu belum. Cara mengatasi tantangan pada kafe ini, menurut Pak Anton sebenarnya tidak ada teman-teman. Tetapi Pak Anton menanamkan prinsip yaitu saya buka, saya kerjakan, dan saya jalankan. Selain itu nilai atau budaya yang ditanamkan Pak Anton, ia mengajak dan mengajar anak-anak yang mau bekerja dan mau membuka usaha. Selain itu, kafe yang bertema galeri ini telah beroperasi 4 bulan yang lalu. Tepatnya pada tahun ini baru dibuka. Tantangan terbesar atau perubahan terbesar kembali pada SDM mereka sendiri dari bekerja dan mengelola usaha, dan juga kafe ini belum pernah berpindah tempat karena semuanya mulai dari nol di sini. Berapa jumlah karyawan yang bekerja saat ini? Kalau untuk saat ini ya karena ya itu sesuai dengan kebutuhan, karena lingkungannya memang kecil, jadi kami bekerja ini cuma bertiga. Itu juga kita bisa handle semua. Bagaimana pembagian tugas utamanya? Kalau pembagian tugasnya itu karena ya sedikit banyaknya kami memahami juga untuk manajemen atau struktur usaha, jadi kita bagi sesuai dengan desk pekerjaan. Apakah jumlah SDM pernah berubah, entah itu bertambah atau berkurang seiring perkembangannya kafe? Kalau saya lihat ini semakin bertambah, karena rata-rata lah semua usaha itu awalnya memang dia kurang, tapi dengan berjalannya waktu kalau memang kita konsisten untuk buat usaha, pasti dengan sendirinya akan berkembang. Berdasarkan hasil wawancara saat ini, usaha tersebut dijalankan oleh 3 karyawan. Jumlah ini dipilih karena lingkungan usahanya yang masih kecil, sehingga kebutuhan operasional dapat ditangani dengan baik oleh tim yang kecil. Dengan komposisi tersebut, seluruh pekerjaan masih bisa dikelola secara efektif. Kemudian, saran yang dapat kami berikan adalah untuk mulai memperkuat manajemen kerja seperti pembagian tugas yang lebih jelas agar operasional semakin lancar. Selain itu, usaha ini juga dapat mempertimbangkan penambahan karyawan di masa mendatang bila jumlah pelanggan meningkat, sehingga kualitas pelayanannya tetap terjaga dan strategi tersebut, usaha dapat berkembang lebih stabil dan tetap memberikan pelayanan terbaik. Nah, kan dalam sebuah usaha itu Pak pasti banyak tantangan atau kemungkinan ada masalah-masalah yang muncul, apalagi ini kan sebuah usaha yang bisa dibilang dimulai dari nol. Nah,
apa masalah yang paling sering dialami SDM dalam menjalankan tugasnya sehari-hari? Saya pikir orang semua punya masalah cuma di waktu lah, itu intinya. Jadi ya cuma pembagian waktu, karena maklum rata-rata anak-anak muda yang kerja di coffee shop gitu, ya mereka susah untuk mengatur waktunya. Kemudian dari masalah-masalah tadi, bagaimana Bapak ini menyelesaikan masalah tersebut? Ya cuma disampaikan atau diingatkan bahwa kita punya usaha, berkembangnya usaha itu ya tergantung dari pekerjaannya. Cuma nih. Kemudian Pak, waktu pertama kali kafe ini dibuka, apakah SDM-nya atau pegawainya itu mendapatkan pelatihan khusus atau? Ya jadi kebetulan saya punya anak-anak sendiri dan memang saya juga mengerti tentang hal itu, jadi untuk bimbingan ya karena dia juga pernah kerja di tempat lain, jadi untuk mengatur yang lain-lainnya itu kami lah yang bisa saling mengerti bahwa pekerjaan ini ya seperti ini. Dalam menjalankan usaha yang dimulai dari nol, masalah yang paling sering muncul adalah pengaturan waktu. Mayoritas karyawan yang anak muda sering mengalami kesulitan dalam membagi waktu dan menjaga kedisiplinan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Bapak memilih memberikan pengingat dan arahan secara langsung kepada para pekerja. Bapak juga menekankan bahwa perkembangan usaha sangat bergantung kepada komitmen dan kesadaran para karyawan. Dengan diingatkan terus-menerus, diharapkan mereka bisa memahami tanggung jawab dan memperbaiki manajemen waktu mereka. Baik, apakah setiap karyawan memahami job desk masing-masing dengan jelas? Iya, mereka paham semua. Bagaimana cara kafe memastikan SDM benar-benar menguasai tugasnya? Ya melihat daripada pelanggan atau pengunjung yang datang itu kan kita bisa pelajari dan kita bisa lihat, karena kebetulan saya yang bertanggung jawab di sini, jadi saya lihat kondisinya mereka, oke lah, ini bisa jalankan. Bagian apa yang biasanya paling sulit dipahami oleh SDM baru? Kalau untuk rata-rata kalau saya lihat bandingkan dengan kopi shop yang lain atau usaha-usaha yang lain itu, yang paling sulit itu memang waktu mereka, apalagi yang penjara pekerjaan ini kan masih muda-muda semua, beda semacam orang tua atau pengalamannya sudah ada ya ada masalah, intinya cuma waktu lah. Dia merekrut seseorang yang memiliki pengalaman. Nah, dari awal itu memiliki pengalaman, berarti mereka sudah bekerja di tempat-tempat lain. Mungkin itu seperti pegawai dari barista di kafe lain atau manajemennya. Berarti kalau soal job desk yang berada di kafe ini mereka sudah paham. Dan kalau mereka belum paham, ownernya sendiri dia sedikit mengetahui bagaimana cara kerjanya ya. Jadi mungkin kalau di tempat kerja ini mungkin ada beberapa peraturan atau beberapa cara yang berbeda, maka dia akan memberitahu kepada pegawai baru yang sudah dikasih bahwa cara kerja di kafe ini adalah begini. Dan para pekerja ini yang berpengalaman pasti akan menangkap dengan benar bagaimana cara kerjanya. Kafe ini menerapkan sistem pelatihan bagi setiap karyawan baru. Pelatihan yang diberikan mencakup barista, pelayanan pelanggan, dan kebersihan. Calon karyawan tetap melalui proses interview, dan jika belum memiliki dasar, mereka akan diajarkan dari awal. Pelatihan diberikan setelah diterima, sementara evaluasi dilakukan setiap hari. Kafe juga pernah bekerja sama dengan konsultan luar untuk mendukung pelatihan pada masa awal operasional. Proses awal perintisan kafe ini mulai dari modal, lokasi hingga perekrutan SDM pertama kali itu bagaimana?
prosesnya? Ya, prosesnya memang betul-betul ya, kita cari lokasi yang memang betul-betul bisa dipakai untuk usaha, khususnya coffee shop seperti ini. Nah, saja di Makassar di sini atau di tempat lain ya seperti itulah, mau di gang-gang atau di mana pun itu kalau mereka buat ya pasti rame. Bagaimana alur produksi minuman atau makanan dari pemasanan hingga penyajian? Kalau mereka kadang mereka sudah paham untuk pekerjaan itu, jadi mereka sendiri yang melakukan, jadi tanpa bimbingan atau tutoran karena mereka kan sudah punya pengalaman di situ. Oke, baik. Alat atau metode apa yang digunakan dalam pembuatan kopi di sini? Ya, pembuatan kopi kan kopi shop ya semua berdasarkan kopi bahan utamanya. Ya walaupun ada yang lain-lainnya itu ya kembali ke menu makanannya ya pada umumnya yang mereka sajikan di kopi shop yang lainnya kami juga buat seperti itu. Oke, baik. Lalu bagaimana kafe menjaga kualitas rasa dan kecepatan pelayanan? Kalau kualitas dengan pelayanan ya kembali yang saya bilang tadi, mereka sudah ada pengalaman jadi tidak ada masalah untuk pekerjaan itu, jadi mereka sudah tahu untuk persiapan awalnya bagaimana sampai penyajian atau sampai akhirnya tutupnya ini ya mereka sudah paham. Baik, yang saya tangkap dalam bicara Bapak soal proses produksi yang ada di Cafe Flinders itu sudah cukup berjalan baik dan efisien. Dan setelah lokasi usaha telah ditentukan, para pekerja yang berpengalaman langsung turun tangan untuk proses produksi tanpa latihan tambahan. Mereka yang sudah berpengalaman langsung turun untuk melakukan misalnya mempersiapkan bahan, meracik minuman dan mengolah makanan. Dengan pengalaman pekerja yang sudah cukup baik, mungkin untuk usaha itu sudah cukup baik. Nah, dari beberapa masalah yang muncul pada Cafe Flinders ini, untuk sejauh ini tidak ada masalah yang tidak dapat ditangani. Oleh karena itu, Cafe Flinders ini dapat beroperasi dengan baik. Sarannya, kalau kafe baru mau cepat dikenal, yang penting punya ciri khas, baik dari minuman dan makanan. Bikin suasananya nyaman, estetik, dan enak buat nongkrong. Pelayanan juga harus ramah dan gercep supaya pelanggan betah. Jangan lupa aktif di sosmed, upload konten yang menarik, dan kasih promo pembukaan biar makin banyak yang datang. Yang paling penting, jaga rasa, kualitas, dan dengarkan masukan pelanggan supaya kafe terus berkembang. Nah, jadi kesimpulan dari hasil wawancara kami pada saat ini yaitu sebuah kafe dapat berhasil ketika datang dari kombinasi hal-hal yang sederhana seperti punya konsep yang jelas, suasana yang nyaman, pelayanan yang ramah, dan promosi yang aktif. Nah, selama kafe bisa ngasih pengalaman yang menyenangkan baik dari segi rasa, vibe maupun cara melayani pelanggan, orang akan datang lagi dengan sendirinya. Oleh karena itu, ditambah dukungan media sosial dan kualitas yang stabil, kafe punya peluang besar buat cepat dikenal, disukai banyak orang, dan akhirnya punya pelanggan setia. Nah, baik, terima kasih banyak kepada Bapak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk melakukan wawancara pada hari ini. Informasi yang Bapak sampaikan sangat bermanfaat dan membantu kami dalam memahami kondisi serta pengelolaan SDM di kafe ini. Semoga hasil wawancara ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas atau dalam laporan video tugas kami. Kemudian kami juga mendoakan semoga kafe ini semakin berkembang, semakin dikenal banyak orang, dan semakin sukses ke depannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas kerjasama dan keterbukaannya. Saya Kesha Ratu Mendila dan saya Mukni Rizky Muhimah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya terhadap Bapak selaku dosen mata kuliah penguatan kapasitas
kompetensi, dan dunia kerja sangat baik. Bapak mampu menyampaikan materi secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami, terutama terkait bagaimana meningkatkan kemampuan diri, membangun kompetensi profesional, serta mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Bapak juga memberikan banyak contoh nyata serta pengalaman praktis yang sangat membantu kami memahami tantangan dunia kerja saat ini. Cara Bapak membimbing, memotivasi, dan membuka wawasan kami membuat perkuliahan menjadi lebih menarik dan bermanfaat. Terima kasih atas ilmu dan arahannya. Terima kasih Pak Akmal. 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 Terima kasih Pak Mal. Baik, itulah hasil wawancara dari kelompok 4. Terima kasih atas waktunya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Thanks for watching.